Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kaulan Sakila, kelas 1B Program Studi Terjemah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Nahwu yang berjudul Analisis Kesepadanan Makna dalam Penerjemahan Kalimat Verbal berstruktur VSO pada teks akademik bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, sekarang kita menuju latar belakang. Penerjemahan teks akademik menuntut ketepatan makna yang tinggi karena berkaitan langsung dengan penyampaian gagasan ilmiah. Dalam praktik penerjemahan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab, perbedaan sistem sintaksis sering menimbulkan masalah, khususnya pada penerjemahan kalimat verbal yang memiliki struktur verba, subjek plus objek. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan pergeseran makna apabila tidak dianalisis secara linguistik. Sekarang kita menuju konteks permasalahan. Nah, dan juga rumusan masalah. Untuk konteks permasalahannya, yang pertama ada ambiguitas subjek dan objek, kesalahan penentuan fa'il dan maf'ul bih, perbedaan urutan kata, dan juga kurangnya analisis sintaksis sebelum menerjemahkan. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan bahasa yang tidak mengenal padanan kasus gramatikal, sehingga fungsi subjek dan objek ini sangat bergantung pada urutan kata dan konteks. Nah, sebaliknya bahasa Arab ini menggunakan sistem i'rab sebagai sebagai tanda untuk menandai fungsi sintaksis. Nah, perbedaan ini menyebabkan penerjemah sering keliru dalam menentukan fa'il dan maf'ulun bih. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana struktur VSO dalam teks akademik Indonesia, lalu bagaimana padanannya dalam bahasa Arab. Selanjutnya ada apa bentuk ketidaksepadanan makna yang muncul, dan terakhir ada bagaimana strategi menjaga kesepadanan makna. Nah, permasalahan utama yang terjadi yang ada di kajian ini berkaitan dengan bagaimana struktur kalimat verbal VSO dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, bentuk kesetidaksepadanan makna yang muncul, serta cara menjaga agar makna tetap akurat dan sesuai konteks akademik. Itu rumusan masalahnya. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan struktur kalimat VSO, verbal, subjek plus objek, lalu menganalisis penerjemahan ke bahasa Arab, mengidentifikasi ketidaksepadanan makna, lalu memberikan solusi penerjemahan linguistik. Itu tujuan penelitiannya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian-pengertiannya. Kalimat verbal dalam linguistik modern dan kalimat verbal dalam linguistik Arab. Nah, jadi maknanya dalam linguistik modern, kalimat verbal ini adalah kalimat yang predikat utamanya berupa verba. Verba itu apa? Kata kerja dalam bahasa Indonesianya. Verba dipandang sebagai pusat predikasi yang menentukan kehadiran dan peran argumen seperti subjek dan objek. Konsep ini dikenal sebagai valensi verba yang sangat penting dalam analisis sintaksis. Nah, itu dalam kalimat verbal dalam linguistik modern. Sekarang kalimat verbal dalam linguistik Arab. Dalam tradisi Nahwu Arab, kalimat verbal disebut al-jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Kita sering dengar di tradisi Nahwu Arab itu jumlah fi'liyah. Nah, kalau dalam linguistik itu yaitu kalimat verbal. Nah, kalimat ini tersusun atas fi'il sebagai predikat, fa'il sebagai objek, dan maf'ulun bih sebagai maf'ulun bih sebagai objek. Fa'il sebagai subjek dan maf'ulun bih sebagai objek. Fungsi setiap unsur ditentukan melalui i'rab, bukan hanya melalui posisi kata. Nah, jadi di dalam linguistik Arab itu fungsi setiap unsurnya itu ditentukan oleh i'rab, bukan hanya melalui posisi kata. Itu kalimat verbal dalam linguistik Arab. Selanjutnya kita membahas tentang struktur V plus S plus O atau verbal plus subjek plus objek dalam teks akademik. Nah, pada teks akademik bahasa Indonesia, struktur VSO sering digunakan untuk menonjolkan atau memperlihatkan proses atau hasil penelitian. Struktur ini dianggap sahih atau dianggap benar karena makna tetap dapat dipahami melalui konteks, meskipun urutan perbedaan dari pola umum SPO. Itu struktur VSO dalam teks akademik ya. Selanjutnya ada penerjemahan ke bahasa
kita membahas bagaimana penerjemahannya ke dalam bahasa Arab. Nah, dalam penerjemahan ke bahasa Arab, struktur VSO tersebut umumnya dialihkan ke pola fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Nah kan biasanya di dalam konteks Arab itu yang kita ketahui kalimat atau jumlah fi'liyah itu strukturnya itu fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih. Namun proses ini menuntut ketelitian karena kesalahan dalam menentukan fungsi sintaksis akan berdampak langsung pada perubahan makna. Jadi ada perbedaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia dalam linguistiknya. Ada perbedaan dalam strukturnya. Nah, di dalam bahasa Arab ini fi'il, fa'il, dan maf'ulun bih begitu. Nah, selanjutnya bagaimana sih strategi menjaga kesepadanannya? Nah, untuk menjaga kesepadanan makna, penerjemah perlu melakukan analisis sintaksis bahasa sumber. Nah, si penerjemah ini harus melakukan analisis bagaimana sumber bahasa tersebut. Nah, lalu menentukan relasi semantis setiap unsur kalimat, kemudian menyesuaikannya dengan kaidah nahwu bahasa Arab. Dengan demikian, pergeseran struktur tidak menghilangkan makna utama. Nah, jadi si penerjemah supaya kesepadanannya tetap benar, si penerjemah itu harus menganalisis sintaksis bahasa sumber dulu. Nah, menentukan relasi, lalu menentukan relasi setiap unsur kalimatnya itu ditentukan relasi semantisnya. Kemudian lalu disesuaikan dengan kaidah nahwu bahasa Arab. Nah, dengan demikian pergeseran struktur tidak menghilangkan makna utama. Nah, sekarang contoh kasus terjemahan. Nah, kesalahan penerjemahan sering terjadi ketika penerjemah hanya mempertahankan urutan kata tanpa memperhatikan hubungan semantis. Nah, akibatnya posisi fa'il dan maf'ulun bih dapat tertukar sehingga makna kalimat menjadi keliru secara gramatikal maupun konseptual. Nah, jadi kasus yang sering terjadi di dalam penerjemahan itu si penerjemah itu tidak menentukan terlebih dahulu hanya mempertahankan urutan kata tanpa memperhatikan hubungan semantisnya. Jadi dia hanya memperhatikan urutan katanya aja, tidak dianalisis lebih lanjut bagaimana si urutan itu terjadi. Nah, sehingga posisi fa'il dan maf'ulun bihnya itu seringkali tertukar atau seringkali salah memposisikan fa'il dan fa'ilnya itu, sehingga makna kalimat menjadi keliru. Itu kasus salah satu kasus penerjemahan yang terjadi di kehidupan ini. Nah, lalu kesimpulannya adalah kalimat verbal berstruktur V plus S plus O atau verbal plus subjek plus objek dalam bahasa Indonesia memerlukan perhatian khusus dalam penerjemahan ke bahasa Arab. Perbedaan sistem gramatikal menjadi faktor utama terjadinya ketidaksepadanan makna. Pemahaman linguistik modern dan nahwu Arab sangat diperlukan untuk menghasilkan terjemahan akademik yang akurat. Jadi pemahaman linguistik modern dan nahwu Arab itu ada kaitannya dan sangat diperlukan untuk penerjemahan akademik yang akurat. Begitu. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.